Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansaniatin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Telkom Bandung, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan murid tersebut. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus pertama, memahami tujuan pembelajaran, kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar, keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid terdiri Kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, di sini guru harus mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Guru dapat melakukan tes diagnostik kognitif untuk mengetahui pengetahuan awal murid. Kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya sebagai berikut. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Minat murid di sini yang pertama adalah dari seni atau art. Yang kedua adalah sains dan yang ketiga adalah teknologi, games dan teknologi. Yang ketiga yaitu berdasarkan profil belajar murid, yang pertama bisa dilihat dari lingkungan belajar, kedua budaya, ketiga dari gaya belajar, dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini. Pertama, dengan mengamati perilaku murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, kemudian bisa mereview dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran, bisa juga dilakukan dengan berbicara dengan guru sebelumnya, kemudian bisa membaca rapot di kelas sebelumnya, dan yang berikutnya dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan tes diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu dilakukan dengan menyesuaikan konten atau materi yang akan guru ajarkan dengan kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. Hal ini bisa dilakukan dengan
guru menyediakan berbagai bentuk bahan ajar. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Ini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai materi yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi semua gaya belajar, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Ketiga adalah diferensiasi produk. Ini adalah pilihan beragam produk yang dapat dibuat sebagai hasil pembelajaran. Diferensiasi produk meliputi dua hal, yaitu memberikan tantangan dan variasi. Memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Berikutnya adalah bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain, yaitu modul 1.1, modul 1.2, 1.3, 1.4. Yang pertama adalah kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, artinya kita sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kaitan modul 1.2 dengan modul ini adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid dalam belajar. Lalu, kaitan modul 1.3 dengan modul ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru yang berpihak pada murid. Dan yang berikutnya, kaitan antara modul 1.4 dengan modul ini adalah agar pembelajaran berdiferensiasi berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan, guru dan murid dapat membuat kesepakatan kelas dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.